Mungkin yang penting ransel dulu deh, atau yang penting sepatu dulu deh, tergantung prioritas orang-orang. Sama Hai, halo, jumpa lagi bersama Jurnal Sehari. Dan hari ini aku mau ngucapin selamat Hari Pelanggan Nasional. Nah, di momen Hari Pelanggan Nasional ini, aku sama temenku mau kasih tips nih, gitu. Bagaimana tips-tipsnya membeli alat-alat gunung, gitu ya, gitu. Nah, yang pertama, membeli alat gunung secara bertahap, gitu ya. Kenapa? Alasannya tentu banyak banget ya, kenapa harus bertahap. Budget juga gitu. Terus juga mungkin referensi barangnya, dan terkadang prioritas barangnya, referensi barangnya, maksudnya ingin membeli barang B gitu, kita juga perlu waktu untuk membanding-bandingkan. Misalnya kalau pengen memang si barangnya memuaskan kita atau sesuai yang kita inginkan gitu ya. Dari prioritas tuh biasanya apa aja tuh alat-alat gunung gitu ya. Dan itu udah bisa dicek juga di video sebelum ini. Nanti ada saya linknya di kartu di sini, 17 alat mendaki gunung gitu ya. Dan itu kan kalau sekaligus tuh kerasa banget mahalnya gitu. Budgetnya bisa kerasa banget mahalnya kan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh ada yang stylenya mendaki gunung banget gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin ada yang naik gunungnya mungkin yang penting ransel dulu deh, atau yang penting sepatu dulu deh, tergantung prioritas orang-orang sama stylenya tadi. Betul, ya. Jadi nggak ada salahnya bertahap. Mau langsung juga kalau budgetnya ada, silakan gitu ya. Cuman bertahap itu akan selain lebih memudahkan kita dalam menentukan kita ingin yang mana gitu. Karena tiap merek, tiap brand, tiap tipe akan punya kegunaan fungsi masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya juga kekurangan masing-masing kayak gitu. Itu kalau secara bertahap gitu ya. Nah, yang kedua yaitu mencari referensi atau membaca-baca review barangnya kayak gitu. Biasanya kamu pernah nggak beli ini suatu alat atau suatu barang, kamu baca review dulu? Tentu lah, karena kan kita juga pertama punya budget sekian, tapi pengen speknya dewa gitu. Ya kan, kita budgetnya murah tapi pengen punya spek bagus. Jadi pas dapat toko sesuatu, kita lihat dulu nih review tokonya gimana, review barang menurut tokonya juga gimana, apakah sesuai sama style kita, sama budget kita atau enggak. Ya. Nah, biasanya aku kalau baca review tuh ya, sekarang udah zaman online, jadi banyak lah di online gitu, mulai dari Google Review atau misalnya kalau di e-commerce juga kan pasti ada fitur review gitu. Nah, itu bagaimana tuh dari tanggapan-tanggapan dari seller gitu, dari konsumen gitu ya. Dan ada ratingnya juga kan. Ada rating, ada star seller. Gampang sih sebenarnya, asal kita memang niat karena kita mau punya barang sesuatu, kita ya harus mau ngealokasiin waktu untuk nge-review dulu barangnya akan sesuai nggak nih sama kita. Oke, ya. Yang nomor 3, bisa juga nih kalau kita mau ngirit budget, tuh tunggu diskonan. Nah, pasti banyak program dari vendor-vendor penyedia produk gitu ya. Diskonan tanggal tertentu lah, terus diskonan akhir tahun lah, atau diskonan hari-hari nasional tertentu, itu suka banyak juga gitu. Iya, betul. Nah, jadi bisa diikutin tuh Instagramnya atau media-medianya dari si pemilik produk gitu ya. Siapa tahu kita tahu momentum kapan diskonnya kayak gitu. Dan memang kayaknya perlu sih nunggu diskon itu ya. Kalau ada diskon, kenapa harus tidak diskon? Gitu, kita ya sebagai pembeli juga mengeluarkan budget sekecil-kecilnya lah ya. Jadi manfaatkan diskon juga. Ya. Gitu. Ya. Yang keempat, beli produk dalam negeri. Gitu. Gimana menurut kamu? Setuju sih. Setuju untuk beli produk dalam negeri. Ya, selain kita juga membantu perekonomian dalam negeri kita gitu kan. Sekarang juga banyak produk-produk dalam negeri yang udah oke untuk
alat gunung, perlengkapan naik gunung tuh udah banyak sebenarnya oke. Ya. Tapi juga sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita beli pakai produk dalam negeri, mungkin karena sesuatu. Yes. Ya kan? Ya. Jadi kalau gue gini, walaupun memang misalnya di lingkungan Anda atau di circle Anda masih terkesan branded apa, saran saya tidak perlu gengsi guys gitu. Soal naik gunung, soal apapun kegiatannya, fokus kepada kegiatan, fokus kepada menikmatinya, cara menikmati. Kalau soal membeli alat gunung harus branded apa, ya kalau kita mampu kita beli, belum mampu tidak usah minder. Kita beli apa yang bisa kita beli dan kita tetap bisa melakukan kegiatan itu dengan baik, fungsinya juga optimal kayak gitu sih. Yang paling penting. Kayak gitu ya. Dan satu lagi kenapa produk dalam negeri ya tadi itu tentu akan membantu gitu ya, akan membantu ekosistem perdagangan teman-teman yang punya vendor yang khususnya di dalam negeri kayak gitu. Iya. Tapi nggak salah juga kalau terkadang memang ada alat yang belum produk atau brand kita belum memproduksinya atau istilahnya belum secanggih ada satu brand luar yang mengeluarkan, tidak ada salah juga kalau itu memang sangat-sangat diperlukan gitu. Misalnya GPS dan lain-lain itu kan masih masih jarang banget gitu. Perlu pakai produk luar ya nggak apa-apa. Tapi usahakan produk dalam negeri. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, oke. Kemudian yang kelima, beli di toko. Kenapa tuh beli di toko? Iya, yang jelas jangan beli di apotik. Di toko apotik. Iya, kenapa harus beli di toko? Kalau pengalaman aku dulu pertama beli sepatu itu kan kakinya cukup kecil kan ya. Jadi kalau misalkan kita nggak beli ke toko langsung, itu bisa jadi nggak cocok sama kaki kita. Jadi nggak bisa dicobain langsung nyaman atau enggak sih? Betul. Iya, apalagi contoh nih kalau misalnya kalau kita beli ke toko langsung sepatu nih contohnya. Dengan ukuran yang kadang-kadang ada beda 3 mili, berapa mili gitu ya, sangat minor. Tapi ini penting banget karena dengan kenyamanan tadi. Biasanya nih tips penting untuk sepatu gunung tuh kita lebihin ukurannya minimal 1 angka lah. Kenapa? Karena pada saat turun gunung kita akan terdorong oleh gravitasi ke bawah gitu. Dan itu akan tertahan ujung kaki kita oleh sepatu gitu ya. Nah ketika terlalu pas tuh itu akan sakit banget, biasanya sampai memar. Jadi harus dilonggarin. Nah dengan beli ke toko setidaknya Anda bisa mencoba dulu memastikan itu kayak gitu. Nah tapi di e-commerce pun tidak ada salahnya, silakan ke e-commerce. Cuman saran saya juga pastikan e-commerce-nya nih terpercaya gitu, terpercaya. Minimal ya dia juga bisa melayani offline lah gitu. Nah terkadang masih banyak gitu kasus yang penipuan e-commerce itu masih ada aja gitu. Jadi kita harus lebih cerdas lagi kayak gitu ya. Apalagi alat-alat yang sangat penting untuk kenyamanan. Kalau saya sih lebih mencoba dulu biasanya. Iya, lebih enak ke tokonya langsung. Kalaupun mau lebih ini, tokonya punya sosial media juga, punya e-commerce juga. Jadi bisa nyobain ke toko langsung tapi belinya lewat e-commerce karena ada diskon. Betul. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir itu kita bisa mencari referensi lagi dengan bertanya ke teman, gitu. Ini jalan pintas. Iya, maksudnya gini, apalagi teman yang sudah mencoba produk tersebut, tipe tersebut itu akan bisa lebih memberikan informasi atau insight-nya lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Misalnya, sama honest review. Kalau nggak enak, dibilang nggak enak. Bener, temen tuh pasti jawabin jujur gitu ya. Terkadang kan kalau cuman via online doang tuh ada yang buzzer bayaran tuh untuk nge-review, dibagus-bagusin apa, itu juga nggak menutup kemungkinan loh yang kayak gitu, banyak banget kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan. Betul. Nah, kalau ke teman kan konsultasinya langsung tuh ya udah, kalau jelek gitu, kalau bagus gitu. Iya betul. Kayak sekalian gitu. direkomendasiin mungkin brandnya, tokonya. Betul. Dan yang paling juga bisa jadi alternatif, nanti Anda bisa lihat video-video di Jurnal Sehari tentang kanal review produk gitu. Nanti kita akan informasikan semua produknya sejujur mungkin, sebaik mungkin gitu, supaya pelanggan kita semakin puas, semakin nyaman. Juga untuk para sellernya atau para produsennya bisa memperbaiki tingkat kualitas pelayanan dan kualitas produknya. Jadi benar-benar menjunjung tinggi
kesejahteraan pelanggan. Gitu. Betul. Oke, itu 6 tips untuk membeli alat-alat atau perlengkapan mendaki gunung dari Jurnal Sehari, dan kami mengucapkan selamat Hari Pelanggan tahun 2021. Bye bye. Happy shopping.